cobain puasa, tapi malah nggak kebangun buat sahur. Jadi tahun lalu kan Pele udah sempet cobain puasa, terus tahun ini mau cobain lagi, pas melek kok matahari udah terbit. Walaupun ini rekamannya aku ulang, tapi beneran Pele kaget karena kayak gimana ini belum sahur. Tuh kalian lihat sekarang udah jam 10 pagi. Terus aku kayak galau nih, puasa atau enggak? Karena kalau ngebayangin nggak makan, nggak minum, sampai nanti kedengeran azan maghrib itu kayaknya sangat amat tantangan. Cuman gak apa-apa, mari kita coba dan kita lihat apakah si Pelia ini sanggup atau tidak. Nah karena sebenarnya tuh aku punya menu sahur dan menu sahurnya nggak kemakan, jadi mending Pelia masakin aja karena pas banget lagi hari ini malam minggu, jadi bakal ketemu Mas Bucin. Ini Pelia masak nasi dulu karena kan kita akan bikin nasi goreng kimchi guys. Terus selain nasi goreng kimchi aku juga mau bikin cumi goreng tepung. Ini cuminya udah aku bumbuin dari kemarin malam, jadi pas pagi tinggal bikin tepung-tepungnya aja. Celupin ke tepung kering, lanjut ke tepung basah, terus celupin lagi ke tepung keringnya. Kalau semua cuminya udah terbalur dengan sempurna, sekarang waktunya buat kita goreng cumi. By the way, kalau goreng cumi tuh nggak usah terlalu lama, karena kalau kelamaan nanti cuminya jadi alot kayak karet guys. Dah cuminya kelar, sekarang kita lanjut bikin nasi goreng kimchinya. Buat si nasi gorengnya kalian harus cobain si resep ini. Wih, Pel udah kayak chef-chef di TikTok loh. Intinya kalian tumis aja bawang bombay, sosis sama telur. Wanginya enak banget, Pel takut gagal puasa. Terus lanjut masukin nasi dan setelah itu masukin kimchinya. Bumbu yang harus dimasukin berikutnya kaldu jamur, kecap ikan, garam sama minyak wijen. Percayalah itu bakal enak banget. Terus kalian tahu hal bodoh apa yang Pele lakukan? Abis selesai masukin bumbu, biasa kan orang masak kelar dicicip. Iya, Pele cicip dikit. Apakah puasa aku batal? Nggak sengaja kok guys, bukan disengaja. Gimana? Terus lanjut ini aku gosok gigi siap-siap mau mandi. Karena kalau masak tuh pasti kayak udah keringetan, kita harus mandi. Dan kalian tahu kan, Pele kemarin abis dari Bali dan pulang-pulang kulitnya jadi kusam. Jadi ini aku fokus pakai body wash yang emang fungsinya untuk mencerahkan dan juga untuk mengangkat sel kulit mati. Pele suka deh, biasanya sabun yang ada bahan aktif itu bikin kulit jadi kering, tapi yang ini enggak. Yep, ini dari Beauty Lab Bright Lagi Intensive Brightening Body Wash plus AHA. Aromanya juga enak, wangi parfum mewah. Dan kalau di kulit aku wanginya nggak pas mandi doang, kayak keluar dari kamar mandi. Pele sangat wangi. Menurut aku kalau kalian belum pernah coba, please cobain. Oke, ini Pele udah selesai siap-siap tuh. Kelihatannya kayak semangat banget kan nih puasanya. Padahal enggak, ini aku lemes banget, ya ampun. Dan lanjut ke kegiatan berikutnya di hari ini, aku pengen ngasih makanannya ke Mas Put. Ya, ini dia manusianya. Dan karena kebetulan hari ini tuh juga ada sembahyang leluhur di rumah poponya Mas Put. Kalau kalian bingung popo tuh apa, popo tuh nenek gitu loh guys. Jadi ini kita berdoa dulu untuk para leluhur yang ada di atas sana. Selesai berdoa, ini kita ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol. Dan ternyata di sini banyak makanan. Aduh, aku nggak kuat sebenarnya. Udah Mas Bucin juga makan makanan Pele lahap banget lagi. Ya Pele kan sedikit banyak jadi tergoyah ya. Aku salut sih sama kalian yang bisa puasa tanpa sahur. Terus kayak ya ampun kok hebat banget. By the way, kata Mas Bucin sama maminya masakan aku enak. Dah kelar, belum selesai belum. Ini Pele ada ke Starbucks buat meeting sama ya adalah pokoknya ini kayak lagi ingin merencanakan sesuatu. Didoain aja lancar ya. Dan akhirnya azan maghrib tiba, sekarang waktunya untuk berbuka puasa. Kalau misalnya puasa kayak gini, ngerasa sih emang segala sesuatu tuh harus disyukuri. Dan inget ya, yang namanya puasa apalagi ini tuh ibadah, jadi jangan dibikin main-main. Harus dijalani dengan sepenuh hati supaya berkat yang balik jauh lebih banyak. Amin. Semangat ya puasanya. Bye bye, love you. Hai, sehari ini Pele bakal bikin kue ulang tahun buat mamanya Mas Bucin. This is a day with Velia, a day with Velia. Jadi karena mamanya Mas Bucin tuh lagi ulang tahun, aku pengen iseng bikinin kue buat mamanya Mas Bucin. Kuenya nggak ribet-ribet sih, kue Indomie gitu loh. Pasti kalian pernah lihat kan kue Indomie. Nah, karena nanti Indominya butuh buat dicetak, jadi Pele mau beli cetakan kue. Ini Pele sengaja beli cetakan yang bisa dibuka. Ini tuh Pele sengaja beli cetakannya yang bisa dibuka supaya nanti kita nyetak Indominya gampang guys. Terus ini aku juga beli gunting baru khusus buat dapur. Nah udah, alatnya itu doang. Tapi ini aku mau sekalian beli Indominya. Terus aku juga pengen beli beberapa perintilan yang bikin gemes. Jujur ini aku kayak ambil Indominya karena sebenarnya nggak tahu takarannya tuh butuh berapa Indomie untuk satu loyang. Jadi di sini aku ambilnya 5 bungkus Indomie biasa sama 2 bungkus Indomie jumbo. Terus aku beli sosis ini supaya nanti warnanya cantik. Terus gak lupa karena ini ulang tahun, jadi kita harus beli tulisan happy birthday. Sama jangan lupa lilinnya. Dan karena sebenarnya butuh plastik mika tapi nggak ketemu, jadi aku beli aluminium foil. Dan karena nggak ada saringan buat Indominya, jadi aku beli walaupun ini kecil banget sih. Oke, sekarang kita bayar dan sampai jumpa nanti pas kita udah mau masak kue Indominya. Oke, jadi step pertama tentu aja kita harus rebus Indomie ya. Ini aku rebus Indominya tuh bagi 2 kloter. Udah kayak pembagian apa aja nih pakai kloter-kloter. Buat kloter yang pertama aku tuh langsung bikin 4 bungkus Indomie. Sebenarnya alasan aku pakein kloter gini sih supaya aku tuh bisa tahu dan mengira-ngira kira-kira bakal pakai berapa bungkus ya dalam satu loyang. Tara-tara.
Akhirnya mie-nya mateng dan sekarang mari kita pindahin ke bumbunya. Oh ya, by the way, saran aku mie-nya tuh jangan dimasak terlalu lama ya, karena nanti kan bakal mekar juga. Jadi ya mie-nya setengah mateng aja nggak apa-apa kok. Udah, sekarang kita aduk-aduk dan ternyata hasilnya banyak juga guys. Lanjut, langkah berikutnya ini aku pengen pindahin ke dalam cetakan. Dan ternyata setelah aku pindahin tuh baru terisi setengah doang. Jadi nanti kita akan masak satu kloter lagi. Dan ini pas nyetak Indomie tuh harus sembari digencet-gencet ya, supaya Indominya padat dan tercetak dengan sempurna. Oke, aku pengen lanjut masak Indomie yang kloter kedua dalam 3, 2, 1 and kalian lihat gak sih ini Indominya sebanyak apa? Oke, ini aku lanjut pindahin ke dalam loyangnya. Terus setelah loyangnya penuh, ini aku sengaja nunggu 20-30 menit. Tujuannya supaya Indominya tuh dingin, terus dia kayak tercetak gitu loh sama loyang-loyangnya. Dan setelah aku diamin 30 menit, ini waktunya buat kita cetak. Bukan dicetak, maksudnya tuh diangkat cetakannya. Kalau misalnya kalian ngikutin sampai sini, nggak susah sama sekali kan? Tuh kalian lihat hasil cetakan Peli berhasil dengan sempurna. Menurut aku sih kue Indomie gini bakal dicintai sama semua orang ya. Nah, tadinya kan aku pengen pakai aluminium foil, tapi kayaknya sih bakal nutupin Indominya, jadi aku pakai plastik wrap kayak gini aja deh. Terus ini Peli juga udah siapin topping-topping yang akan mempercantik Indominya. Buat toppingnya bebas, sesuaiin aja sama kesukaan kalian. Kalau mamanya Mas Bucin demen topping-topping yang kayak gini. Voila. Tuh kalian lihat gampang banget kan bikinnya. Bahkan Mas Bucin aja kayak hebat juga kamu bisa bikin ginian. Udah ya, kita pengen kasih dulu ke mamanya Mas Bucin. Kira-kira reaksinya bakal gimana ya? Kalian mau coba bikin juga nggak? So, bye-bye, love you. Hai, temenin Pelia buat makan sushi sepuasnya. Dan kalian tahu gemes banget ini makanannya dianterin pakai kereta. Jadi sushi ini muncul terus di FYP Pelia, katanya kayak makan sepuasnya di sini sushi. Tuh bayarnya 128.000 plus per orang. Dan sebenarnya kalau Pelia pribadi udah sering banget makan di sini, tapi baru kali ini dia ada all you can eat-nya. Ini Pelia pesennya menu-menu yang biasanya Pelia pesen. Nah, kalau kalian bingung kan gak ada gambarnya, nah ini bisa kalian lihat gambarnya di sini. Dan akhirnya ini makanannya satu persatu mulai berdatangan. Gemes banget kan keretanya. Nah, biasanya kalau makan sushi kayak gini Pelo selalu ngerasa bubuk cabai yang super duper banyak. Aku pakein shoyu, kecap asinnya, enak banget. Dan ini dia menu pertama yang wajib kalian pesan. Kalau nggak salah ini namanya baby octopus gunkan. Rasanya manis, seger, cuy dari guritanya. Nilainya 10/10. BTW kalian harus tahu ya, Mas Bucin lagi tergila-gila banget main Angry Bird guys. Aduh. Terus ini ada salmon garlic cheese. Ini juga menu yang selalu Pelia pesen. Percayalah, Pelia tuh nggak suka salmon mentah, tapi di sini salmonnya enak banget. Lanjut, ini ada salmon salad. Ini juga salah satu salad yang selalu Pelia pesen. Darah garing berair, bumbunya wena, wijen gitu. Nilainya 9/10. Yang ini Pelia lupa namanya, tapi ini juga selalu aku pesen kalau ke Genki Sushi. Pokoknya ini enak, isi salmon mantap. Nah, ini mulai masuk ke pilihan Mas Bucin guys. Dan ternyata ini tuh kani dan sausnya manis banget. Pelia kurang suka. Terus ini juga dari kani lagi. Aku nggak ngerti sih Mas Bucin suka banget sama kani. Biasa aja 7/10. Terus kalian harus pesen ini hot spicy ramen. Kuahnya enak, gurih, pedas, tapi sayang mie-nya kurang suka ya. Menurut aku sih terlalu lembek, tapi tetap enak. Nilainya 8/10. Belum selesai menu berikutnya, kita pesen chicken karage. Tepungnya enak, garing, tapi aku sedih ini kayak kurang asin gitu loh, nggak seperti biasanya. Nah, ini juga ada chicken teriyaki. Yang ini rasanya terlalu manis sausnya dan tepungnya tebel banget. Udah kan nggak berasa piring kita nambah terus, tapi Bella sama Mas Bucin ini mulai kekenyangan guys. Padahal ya kita kan makan berdua dan ini belum sebanyak itu. Karena kita nggak mau rugi, jadi nih Mas Bucin angkat tangan lagi kayak Mas mau pesen, mau nambah. Oh ya, ini tuh kita dikasih waktu buat makannya 75 menit. Antara cepet dan enggak sih, karena kadang keluar makanan juga lumayan lama. Terus ini ada shrimp popcorn mentai. Jujur ini rasanya biasa banget, kayak ya udah aja gitu. Lanjut, ini ada steam egg atau telur kukus atau cawan mushi. Ini enak, lembut, gurih, Pelia suka 9/10. Terus ini aku juga ada pesan lagi crunchy nori roll. Ini isinya tuna, menurut aku nasinya ketebelan, jadi nilainya 7,5/10. Kalau misalnya kalian tanya worth it atau enggak, menurut aku worth it kalau kalian bisa makan banyak banget. Soalnya ini kan rata-rata nasi semua ya. Dan juga harus pintar milih, kayak tahu nih mana menu yang enak. Jadi kalian mau cobain gak all you can eat di sini? Bye bye, love you.